Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya kelas 12 IPA, selamat bertemu kembali dalam pelajaran sejarah. Anak-anakku kelas 12 IPS dan 12 bahasa, selamat bertemu kembali dengan guru sejarah kamu yang baru, yaitu Bapak Solihin dari Desa Lengkir Kacangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, langsung saja marilah kita buka buku kamu semuanya, buku sejarah nasional bab 1. Monggo dibuka semuanya. Yang kamu pinjam dari perpustakaan. Materi bab 1 itu adalah berbicara tentang gangguan keamanan dalam negeri. Akan tetapi anak-anakku, sebelum materi itu kita ulas lebih jauh, pertama saya perlu mengulang untuk materi paruh dari semester genap kelas 11 kemarin, karena PBM-nya kemarin kan agak terganggu. Perlu kamu ketahui anak-anakku semuanya bahwa akhir Perang Dunia II itu rupa-rupanya Belanda, Jepang selalu terdesak di semua medan pertempuran. Sehingga pertengahan atau awal Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Artinya apa? Artinya Perang Dunia II itu dimenangkan oleh Sekutu. Ketika Perang Dunia II dimenangkan oleh Sekutu, maka tidak ada lagi hak bagi Jepang untuk menguasai wilayah Indonesia. Maka wilayah Indonesia mau tidak mau harus jatuh ke tangan pemenangnya. Akan tetapi anak-anakku semuanya, bahwa orang-orang yang ada di negara Indonesia ini rupa-rupanya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaannya negara sendiri. Akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ketika negara Indonesia diproklamasikan, anak-anakku, tidak langsung serta-merta bisa diatur, dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah pusat. Mengapa? Karena rupa-rupanya banyak negara asing itu yang tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Pertama, mana Sekutu. Ketika Sekutu menang perang itu, tentu saja Sekutu langsung berusaha masuk ke Indonesia nantinya, yang diwakili oleh Inggris, untuk menerima penyerahan wilayah Indonesia dari tangan Jepang. Kemudian yang kedua, siapa? Belanda. Belanda, anak-anakku semuanya, tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena negara Indonesia itu dulu adalah miliknya Belanda. Karena itu ketika Jepang merebut Indonesia dari tangan Belanda, selama 3 tahun, ketika Jepang kalah perang, maka otomatis Indonesia harus jatuh ke tangan siapa? Ke tangan Belanda lagi. Itu versi pandangannya Belanda. Nah, akan tetapi rakyat Indonesia tidak mau dengan mengikuti kehendak Belanda, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya perang di Indonesia yang ada. Jadi perlu kamu ketahui anak-anakku semuanya, ada tiga bangsa yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan itu, yaitu satu Jepang yang kalah perang posisinya, kemudian Sekutu yang ingin mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang, melaksanakan tugasnya yaitu diwakili Inggris, kemudian yang ketiga Belanda. Dalam kelanjutannya, Jepang akhirnya dia berhasil dipulangkan oleh Sekutu ke negaranya. Selanjutnya, ketika Sekutu sudah selesai tugasnya di Indonesia, maka Sekutu Inggris pulang ke negaranya. Yang tersisa adalah Belanda. Belanda tidak pulang ke negaranya, bahkan menambah jumlah pasukan untuk didatangkan ke Indonesia untuk menguasai wilayah Indonesia. Sehingga pada saat ini terjadilah perang besar di Indonesia selama kurang lebih 4 tahun, yaitu mulai tahun 1945 sampai tahun 1949.
Nah, perang besar itu yang terjadi hampir merata di Indonesia ini. Kita ambil di wilayah kita saja di Lamongan, paling dekat Kedumpring. Di Kedumpring ada apa saat ini? Kalau kamu misalnya ke sebelah barat sedikit, itu di Kedumpring, di situ ada apa? Ada monumen Sugeng Suprobo, yaitu di muka rumah kawan kamu yaitu M. Riko kelas 12 IPA 5 itu. Di situ ada monumen Sugeng Suprobo. Monumen itu dibuat dalam rangka apa? Untuk mengenang jasa pimpinan polisi yang bernama Sugeng Suprobo yang tewas pada saat apa? Pada saat perang dengan Belanda pada waktu itu. Kemudian kalau kamu ke barat lagi, ke desa Kalen, apa yang terjadi di Kalen? Semua rumah di desa Kalen waktu itu hangus dibakar. Oleh siapa? Oleh para pejuang. Ada sisa satu rumah yang nggak bisa dibakar itu. Nah, mengapa para pejuang membakar rumah-rumah tersebut? Karena dia khawatir kalau rumah-rumah tersebut nanti dijadikan markas oleh Belanda. Karena memang Belanda itu markasnya di Kalen waktu itu. Sehingga semua rumah yang ada di Kalen itu dihanguskan agar tidak dijadikan markas lagi. Nah, itu yang di Kedumpring. Kalau kamu ke Kecamatan Pucuk itu ada lagi di sana. Baduanar itu ada 300 rumah itu yang bakar semuanya itu. Jadi anak-anakku semuanya, intinya pada saat perlawanan tahun 45 sampai 49 itu luar biasa sekali. Pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik berupa harta, baik berupa pikiran, nyawa, dan sebagainya, banyak sekali. Di tataran internasional yang sampai sekarang itu masih kita ingat, yaitu di Bandung itu. Apa yang terjadi? Pembakaran yang dilakukan oleh warga Bandung sendiri terhadap rumahnya sendiri. Karena apa? Takut kalau rumah-rumah itu nanti dijadikan markas sekutu untuk menguasai wilayah Indonesia. Sehingga rumahnya dibakar sendiri, kemudian dia pergi dari rumahnya. Nah, musisi Ismail Marzuki mencoba membuat lagu yaitu berjudul Halo Halo Bandung. Mari nanti kita nyanyikan bersama lagu Halo Halo Bandung untuk mengenang peristiwa itu agar kita tidak lupa dengan sejarah kita, supaya nasionalisme kita tetap muncul. Nah, itu yang terjadi anak-anakku semuanya. Dan pertikaian perperangan antara tahun 45 sampai 49 itu berakhir nanti ketika ditandatanganilah sebuah perjanjian yaitu konferensi meja bundar. Dilakukan artinya pemetaan menyeluruh terhadap masalah-masalah yang ada antara Indonesia dengan Belanda. Sesudah perjanjian konferensi meja bundar, lalu nanti ada yang namanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Sudah pengakuan kedaulatan ini nanti Indonesia bisa agak leluasa mengatur wilayahnya sendiri. Akan tetapi waktu itu awal-awalnya juga tidak bisa leluasa. Karena apa? Banyak lagi terjadi pemberontakan-pemberontakan, pergolakan-pergolakan yang akan kita pelajari nanti sesudah ini. Nah, pergolakan-pergolakan itu nanti ada yang bersifat karena ideologi, ada ketidakpuasan, ada karena ya Belanda yang tidak terima Indonesia bersatu kembali, macam-macam nanti alasannya. Ada yang karena keinginan mendirikan negara Islam. Nah, itu nanti kita sampaikan sudah ini. Untuk sekarang mari kita nyanyi bersama-sama ya lagu Halo Halo Bandung. Ayo, monggo, saya pandu dari sini. Ayo. Halo, halo Bandung, bu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ayo sekali lagi.
kota Pariangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Merdeka. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sesudah ini nanti silakan kamu semuanya mengikuti beberapa film dengan durasi pendek yang akan saya sampaikan nanti di ruang belajar. Silahkan kamu buka, kemudian kamu dengarkan dengan seksama. Dan sudah itu nanti silahkan bab 1 dari buku kamu Sejarah Nasional kamu kerjakan, kamu rangkum dalam 1-2 halaman atau 3 halaman, terserah kamu, yang penting kamu bisa memahami rangkuman tersebut. Dan untuk selanjutnya nanti akan saya tanda tangani sebagai nilai tugas saat kamu nanti masuk beneran di sekolah. Kira itu dulu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.